Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia. Saat ini saya dan tim Warta Jawara mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa untuk berziarah di makam Ki Ngabehi Surodiwiryo atau Eyang Suro, sang guru besar aliran Setia Hati yang berada di tempat pemakaman umum Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan didampingi oleh Bapak Basuki Wismowiono dan Bapak Ismadi selaku pengasuh di Panti Setia Hati 1903 dan Bapak Sikun selaku pengasuh Badan Pengasuh di Panti Setia Hati 1903. Dan beliau bertiga ini akan menghantarkan saya untuk berziarah dan akan menjelaskan juga terkait dengan makam Eyang Suro. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih dan senang sekali kami mendapatkan kesempatan untuk berziarah di makam Eyang Suro yang nama besarnya sangat melegenda di dunia persilatan Nusantara. Sebelum berziarah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak tentang Eyang Suro dan makam beliau ini. Ya. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit tentang kondisi Eyang Suro sebelum beliau meninggal, Bapak. Monggo. Sebelumnya saya mohon izin Pak Ismadi, Pak Sikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walatina asta'inu ala umritin watin. Allahumma sholli wa salim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajmain asma amma ba'du. Mbak Woro dan tim Warta Jawara serta saudara-saudara semuanya yang ada di sini, bahwa kami akan menjelaskan tentang sebelum Bapak Ki Ngabehi Surodiwiryo sebagai pendiri Persaudaraan Setia Hati itu menjelang wafatnya ya, ya menjelang wafatnya ya. Bapak Ki Ngabehi Surodiwiryo itu pada tahun 1944 itu sebelum beliau wafat, beliau memberikan pengajarannya yang terakhir di Balong Ponorogo. Ya, bukan ngecer Mbak ya, tapi memberikan pengajaran terakhir. Berarti memberikan pengajaran kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, ya Saudara Esa. Yaitu Saudara Kusni, Pak Kusni itu seorang kapten AKP ya, AKP polisi, itu bapaknya Bapak Gus Bakir. Ya, dan Bapak Suryo Caroko CS. Pak CS berarti beserta saudara-saudara yang lain yang di Balong, ya Balong Ponorogo. Sepulang dia memberikan pengajarannya di sana, beliau kembali pulang ke rumah kediaman beliau yaitu Panti Setia Hati. Di situ beliau tidak berapa lama menderita gerah. Beliau kan punya bawaan gerah asma ya, sakit asma. Dari situ beliau gerah dan akhirnya beliau wafat pada Jumat Legi tahun 10 November tahun 1944 seperti tertulis di situ. Betapa hebat beliau karena sebelum Hari Pahlawan itu ada, ya kan tahunnya tahun 44 sebelum kemerdekaan, beliau sudah mendahului dengan kepergian beliau ke rahmatullah, itu yang dijadikan Hari Pahlawan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Kemudian beliau itu yang menurut kami luar biasa, sebelum beliau wafat itu malam harinya, itu malam Jumat Legi, itu beliau menyampaikan pada Nyi Ngabehi Surodiwiryo, yaitu istri beliau atau Ibu Saryati. Beliau menyampaikan bahwa Bu, besok akan ada tamu yang sangat banyak. Tolong
kambing yang di belakang rumah itu Iya. dipotong. Tapi tidak ada yang mengira bahwa beliau akan pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita semuanya. Ya. Ya, dari situ baru tahu ternyata Eyang mau pergi meninggalkan kita. Yaitu pada jam 13 beliau meninggal, wafat, meninggalkan kita semuanya. Yang pertama kali menunggu beliau sampai meninggal yang tahu. Iya. Ya, itu yang pertama Nying Abe Surodiwiryo, Iya. kemudian Bapak Yudodi Harjo dan Ibu, Iya. dan yang satu lagi adalah Bapak Mustomo. Bapak Mustomo. Ya, 4 orang ini yang menunggu beliau. Jadi tidak ada seperti ceritakan mau meninggal yang Suro menyampaikan kalau apakah sudah paham Esa semua, apakah ada yang ditanyakan Esa, tidak ada. Seperti cerita itu tidak ada. Ya. Itu cerita yang dibuat. Lah, yang ada beliau meninggalkan dengan tenang, dengan tulus dan ikhlas pada hari Jumat Legi itu, ya. Sehingga setiap malam Jumat Legi kita di panti selalu mengadakan Yasinan. lagu, ya, Kayak gitu. lagu kita melek atau wungon di panti dengan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebatinan atau keilmuan Esa. Ya. No pencak silat. Oh, no, Pancasila saat Ya, itu. boleh. Ya. Jadi dari dulu ya, jadi itu kalau orang Jawa kan geblaknya itu. Iya. Itu masa berkabung kita hari Jumat begitu, kita tidak boleh melakukan aktivitas silat. Ya, baik itu jurusan, baik itu main bungus, permainan pencak silat atau permainan yang sebenarnya nggak boleh. No. Baik. Ya, boleh kita lanjutkan sedikit mungkin. Siap. Ya, sudah ya. Monggo. Akhirnya beliau meninggal, sedikit saya sampaikan bahwa pada waktu beliau meninggal, Ya. itu sebagai resepsi upacara pelepasan itu, ya, beliau kan beliau disandarkan di pendopo panti yang tadi kita rencana itu, ya, yang di kotak 4 itu. Beliau sebelum dimasukkan ke penutupan peti, beliau itu ada perwakilan saudara yang menyambut, yaitu mulai dari Pak Mustomo, kemudian Pak Suwiryo, Pak Rahmat. Itu mewakili tingkat 3, Dedetrap, Pak Rahmat, tingkat 2-nya Pak Suwiryo, tingkat 3-nya Pak Mustomo, tingkat 1-nya Pak Mustomo, sorry. Nah, itu di situ beliau yang menyaksikan penutupan terakhir peti jenazah yang bersedia. Kemudian saudara kita juga yang menyampaikan doa kubur, yaitu Bapak Sulyadi Kusumo, ya, yang makamnya di Sarangan, Magetan. Nah, itu Pak Sulyadi juga yang mengumandangkan adzan pada waktu beliau Odhir, panggilan kita. Odhir itu tuan, Mbak, ya. Jadi itu King Abisro masuk itu yang memberikan kumandang adzan, yaitu Bapak Sulyadi Kusumo. Jadi jelas sekali kita, karena memang kita yang langsung mendapatkan informasi dan tertulis dari sesepuh-sesepuh atau senior-senior kita. Ya, kemudian setelah sedikit aja Mbak ini ya, supaya paham, setelah yang dimakamkan pada waktu senja, semua kembali ke panti dari pemakaman ini. Di panti, di pendopo panti beliau berkumpul. Tidak bisa kita tuliskan, kita bayangkan betapa sedihnya saudara-saudara, terutama saudara yang masih pengen melanjutkan tentang kebatinan. Iya. Itu beliau sangat kehilangan sekali kepergian Bapak King Abe Surodiwiryo. Akhirnya datanglah di situ seorang naib Winongo atau Njiwan. Winongo ini dulu kan ikutnya Njiwan, Mbak. Jadi boleh dikatakan naib Njiwan. Itu minta izin kepada saudara-saudara bahwa pada waktu King Abe Surodiwiryo itu masih sugeng, beliau pernah berpesan kepada seorang naib itu bahwasanya nanti setelah pemakaman mohon dibacakan surat Lailatul Qadar di pendopo panti ini, yaitu Penurunnya Wahyu Ilahi itu di situ. Nah, akhirnya setelah beliau minta izin disambut oleh saudara-saudara di sana. Monggo silakan diperbolehkan dengan senang hati. Akhirnya dibacakanlah itu dengan hikmat, ya, dengan hikmat didengarkan sampai akhirnya selesai. Saya kira itu. Jadi pesan dari Eyang Suro sendiri untuk membacakan surat Lailatul Qadar itu di pendopo itu sendiri, itu di panti itu. Jadi itu Penurunnya Wahyu Ilahi itu dari mana-mana ya, di panti itu sendiri. Makanya segala pelaksanaan, proses masuk, pengecoran, kenaikan tingkat semuanya harus sentra di situ. Karena itu weling dari itu.
ada beberapa pesan juga yang nanti mungkin ada pertanyaan berikutnya atau langsung jawaban pesan-pesan beliau. Ya, pesan-pesan beliau. Ya, pesan beliau sebelum meninggal. Beliau itu kan sifat yang paling menonjol itu beliau itu adalah rasa cinta kasih, Mbak. Ya. Kepada sesama manusia, bukan cinta kasih kepada saudara Aisyah yang kecerahan tidak, tapi kepada manusia secara umum. Ya. Terlebih, ada kata-kata terlebih antara lain ya, kepada putra-putra beliau yang terkandung, yang terikat dalam persaudaraan setia hati. Itu kan putra-putra beliau, dianggapnya putra beliau. Ya, itu luar biasa kasih sayangnya. Ya, nampak sekali sifat itu menonjol jauh, bahkan jauh sebelum beliau itu meninggal. Itu beliau berpesan yang pertama bahwa kita ini harus selalu, saudara-saudara Aisyah, yang dimaksud ini saudara saya yang dari panti loh Mbak ya, bukan yang di luar, Anda ngomongin di luar. Pesan beliau itu kepada saudara-saudara kita yang di panti itu, yang pertama kita harus selalu berpegang teguh pada sumpah dan janji kita yang ada, sumpah kita itu ya, yang tidak sama dengan yang lainnya. Sumpah itu kita berpegang itu, dan masing-masing juga harus berpegang pada ajaran, ada sumpah, ada ajaran. Ya, itu secara individual. Kemudian yang kedua itu bahwa kita itu harus hidup rukun dengan saudara-saudara setia hati yang dalam lingkupnya Ki Nabi Surati Wirayatno. Karena oleh beliau, kalau kita itu hidup rukun, Aisyah akan kuat. Ya. Demikian juga masing-masing pribadi juga akan menjadi kuat. Itu ya pesan beliau. Kemudian bahwa beliau menyerahkan sebelum meninggal panti dan pekarangan, panti atau kediaman pekarangan itu untuk kegiatan persaudaraan setia hati kita ini, ya, termasuk makam perawatan. Dan pesan di yang lain dalam buku yang hasil musyawarah tahun 77 suran itu beliau sampaikan, ada saudara-saudara yang ini ya, yang pertama, setelah saya pulang ke maksudnya Ki Nabi Surati pulang ke Rahmatullah, saudara-saudara harus tetap bersatu hati. Ya, meskipun tempatnya jauh-jauh, bersatu hati dan bersetia hati. Satu. Yang kedua itu diharapkan saudara-saudara mau memaafkan Bapak Ki Nabi Surati selama masih hidup di alam fana ini dengan tulus dan ikhlas. Ya. Yang terakhir pesan beliau titip Nyi Nabi Surati atau Ibu Saryati ini selama masih di dunia fana ini, beliau bernitipkan supaya dirawat sehingga sampai besok tahun 69 itu meninggal itu. Jadi pesannya seperti itu. Saya garis bawahi bahwa sekali lagi bahwa pesan ini bukan untuk yang lainnya, tetapi hanya untuk kalangan dari orang-orang atau warga-warga setia hati kita di panti ini. Jadi tidak usah dipermasalahkan karena ini waktunya masih lingkupnya untuk kita sendiri ya, jangan itu ada dan sebagainya. Enggak. Ya, saya kira itu. Monggo. Baik. Lalu bagaimana Pak kondisi rumah atau panti Aisyah sepeninggal Eyang Suro? Oh iya. Jadi gini, panti itu kan memang diserahkan, diwakafkan kepada kita semuanya untuk kegiatan Aisyah. Jadi sudah barang tentu kita berkewajiban merawat. Jadi sudah beberapa kali karena memang rumah sangat tua toh. Panti itu kan tahun 1914, 1933 yang menetap di situ kan sudah ada. Jadi sudah 100 tahun lebih. Jadi beberapa perombakan-perombakan dan perombakan pembangunan panti itu dilaksanakan oleh sesuai tugasnya, yaitu kalau sekarang yang megang Pak Sikun, yaitu badan pengasuh yang mengatur rumah tangga panti. Ya. Seperti itu. Ya, kalau pengasuh kan hanya mengikat, menghantarkan saudara masuk begitu. Oh, seperti itu. Baik, mohon izin Bapak, bagaimana keberlangsungan setia hati pasca meninggalnya Eyang Suro, Bapak? Oh, iya. Jadi berarti kita mulai dari 1944 ya, beliau meninggal itu. Setelah beliau meninggal kan harus ada pengganti untuk keberlangsungan Aisyah itu. Dan penerusnya itu mungkin sudah pernah saya muat yang di sebelumnya, yaitu pada waktu itu kalau di Aisyah itu memang bukan jadi barang rebutan ya, kalau menjadi juru kecer ya, itu apa itu kelanjutan estafet itu bukan sembarangan, jadi penuh dengan risiko. Waktu itu ditunjuklah, karena juru kecer itu ditunjuk, tidak memantaskan dirinya, karena tidak pernah terjadi seperti itu. Memantaskan dirinya, saya jadi pengasuh, nanti ada di panti saya jelaskan tentang itu. Itu beliau adalah Bapak Kanjeng Bupati Kusnindar, Bupati Madiun kala itu. Ya, itu menjadi penerus Eyang Suro.
ya. Dan nama-nama ini perlu digarisbawahi Mbak Woro nggih, sama tim Jawara, saudara-saudara semua. Setelah itu ada, nanti kronologinya di panti saya jelaskan, ada dilangsungkan lagi setelah beliau sido, dilanjutkan ke Bapak Hadi Subroto dan Bapak Karyadi, 2 orang ngecer ya. Tuh. Kemudian dari itu tahun 1978 juga demikian, tidak nyun sewu, tidak royoan gitu, ndak. Bahkan justru ditunjuk banyak yang ndak mau. Pada waktu itu ada yang namanya Pak Rahmat Suronegoro, itu kakaknya Pak Makto. Beliau sudah nyun sewu sudah 2 kali, Pak Ilyas di Jogja itu sudah 4 kali. Nah, beliau tidak mau, tidak ada keberanian. Maka dari itu sekarang kalau di panti, kalau mau tingkat 3 harus berani, karena tidak boleh tiba enak dewe dapat ilmunya terus melaksanakan tidak mau ya. Nah, di kita itu seperti itu, bukan malah sesuatu royoan, tidak ada ya. Itu Pak Makto didaulat, jadi sudah tidak ada pilihan kalau didaulat. Pada waktu itu Pak Makto itu domisilinya di Surabaya. Didaulat harus mau oleh kakaknya. Pada kakaknya, kalau cerita guyon-guyon saya sama Cak Mati, ala itu loh, senior kabeh paduni gak gelem ae kan gitu kan. Akhirnya Pak Makto alasan waktu itu, rumah saya itu di Surabaya, dibelikan sama saudara, coba di Jalan Marga Karya ya, rumah saya carikan, tidak ada alasan pokoknya. Kalau dulu ya memang orang saya itu ya orang berpengaruh semua ya, ya tidak orang sembarangan ya. Jadi dibelikan, tidak bisa ngomong. Masih satu lagi permintaan Pak Makto, saya menunggu petunjuk, dan saya jelaskan kalau ini ya, petunjuk itu ada, beliau akhirnya berani, istiqaroh lah kalau di kita di istiqaroh. Ternyata diberitahukan, oke saya berani, baru tahun 78 menggantikan Pak Karyadi, 1978 karena dirasa Pak Karyadi sudah tidak mampu lagi ya, sudah sepuh banget Pak Karyadi itu, caranya yang suruh itu. Nah ini yang perlu saya jelaskan, ada masa Pak sana judul aja nih ya, itu Pak Karyadi akhirnya ke Pak Sumarto sampai 1998 ya, 98 beliau sudah sepuh 20 tahun, akhirnya beliau menunjuk Bapak Gus Subakir atau Pak Cuk, 21 tahun berlangsung. Nah terus di dalam suran ditunjuk, tadinya ya ini suruh Pak Esmadi itu disuruh ngader sama saya, latihan itu sudah belajar betulnya, tapi kita selalu memakai etika, bukan ya royan yang mau, enggak akan. Karena ini tampuk warisan mulai dari pisau untuk, kalau kecer kita itu nggak tahu ya, kalau dari itu kecer kita itu ya pakai pisau, ya toh, pakai suruh. Namanya kecer dia seperti itu. Ya kalau tidak seperti itu namanya ya bukan kecer kalau menurut saya ya, kalau hanya tidak sama dengan kita ini ya. Makanya dulu nggak kecer itu karena kecernya sama, model bentuknya itu sama tidak dirubah, itu namanya satu, tunggal itu satu itu, bukan kok hanya anunya aja satu orang, tidak. Jadi seperti itu. Kemudian saya jelaskan dari Pak Asmadi ditunjuk, Pak Asmadi sudah belajar berapa kali itu ditunjuk sama saya, rundingan terus, tidak Pak Cuk aja. Akhirnya suatu hari dijatuhkan tanpa bisa kita menghindar semuanya, Pak Asmadi tahun 2019. Saya juga mendorong, memotivasi, tidak mengikuti lah, ini orang tidak tahu keilmuan, kita dukung, kita semuanya, akhirnya berani, sudah masih kita berdua kita tanggung pada waktu itu. Terus Pak Cuk sebelum gerah itu Pak Cuk masih memberi terus, caranya begini, cara begini. Seperti akhirnya Pak Asmadi sampai sekarang ini kita doakan untuk selanjutnya supaya Pak Asmadi diberi kesehatan. Amin. Ya kemudian sedikit bumbung di depan makamnya yang suruh ya, kita tidak berani ya berbicara bohong dan sebagainya, nggak berani. Bahwa tahun-tahun yang rawan tahun 60-an itu Mbak ya, kan peta politik di kita ini kan luar biasa di Indonesia ya, ada ini itu dan sebagainya. Akhirnya pada sekitar tahun 64, 65 itu ada salah seorang tokoh kita yang bernama Bapak Sumarto. Bapak Sumarto itu mantan Bupati Bondowoso dan Bupati Ngawi. Beliau yang mengaktifkan Esa, tidak usah takut, Esa harus berlanjut. Beliau itu bukan juru kecer, dia mengaktifkan, beliau itu
Tweede Trap terakhirnya yang Suro, tingkat 2 terakhirnya yang Suro, sampai beliau Sedo Yeah. itu beliau yang sangat berani mengaktifkan, ya, karena pada waktu peta politik yang sangat carut marut itu kan ada beberapa, sebetulnya di kita itu makanya disumpahkan tidak boleh mengikuti politik bereneging atau politik Yeah. praktis, itu tidak boleh di Panti. Kalau dia boleh perorangan gitu loh. Yeah. Lah ada beberapa, ya itu kan berarti termasuk pelanggaran, ya. Sebaik apapun orang Esa itu kalau sudah melanggar sumpah ya tidak ada artinya. Bablas kalau Pak Sikun mengatakan ora kanggurung dino. Ini ya, ini perlu di, makanya iya pada anak-anak gitu ya serapa apa jajan ora kanggum rong dino tenan awak meneh. Jangan ngalani wong Esa ora sajak gelut kok. Iya toh, dijak melanggar sumpah bareng-bareng tok nek didelok wae. Loh ini terjadi benar ya. Yeah. Artinya bahwa tidak Islam itu bukan mesti tidak mati. Yeah. Kalau pepatah mengatakan Pak Mato sering ke atas tidak tumbuh, ke bawah handap ke bawah, Yeah. tidak berakar. Seperti digirik kuda, kelihatannya hidup, jenggreng pohon itu, ya, Yeah. tapi dia itu mati. Ayo seliwung seperti itu ya, kosong. Nah untuk itu perlu saya sampaikan, akhirnya tahun sekitar itu, ayo mulai lagi aktif karena beliau bupati, itu Pak Sumarto. Kayak pernah Pak Sumarto itu rumahnya jalan mana mas? Jalan dari ini, Majen Sungkono. Majen Sungkono itu, Majen Sungkono apa Harto? Apa itu? MT Haryono itu. MT Haryono, lah itu cucunya itu Mas Budi itu cucunya. Beliau tokoh di Esa, luar biasa, rajanya 36 kalau orang kita ngomong. Kalau dia masalah jero 36, ahlinya beliau. Ya saya pernah diajar beliau ya, dulu waktu itu. Orangnya humoris, tapi kalau dia sudah pendirinya tegas kayak yang Suro ya terak semua, jangan sembrono intinya sama dia. Jadi dia itu orangnya humoris. Orang Esa itu mana ada yang tegang tuh ya? Kayak Pak Bas itu humoris semua. Iya, enggak perlu dilihatkan. Ya kalau kita omong nggak guyon, tapi ya dalam koridor. Kalau kita sudah ngomong ilmu ya kita serius gitu. Nah, untuk itu ya Mbak saya sampaikan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang mengaktifkan Esa sampai sekarang waktu itu yang sangat berjasa namanya Pak Sumarto. Pak Sumarto. Ya pernah di ini ya, Pak Sumarto itu orangnya terbuka karena dia mantan bupati sampai terkenal pada waktu beliau sudah tidak menjabat bupati. Iya. Pernah cerita ya, itu Kanjeng Batu Kesdendar itu putranya cerita sangat hebatnya dia itu orang tidak tahu dia tapi tahu jasa beliau di Bondowoso. Beliau ke sana naik becak. Beliau bilang, "Saiki kok Bondowoso wapi men ya, kok kutone tertata." Situ kalau abang tengah becak itu sambil ngomong lah sinten bupati nih ingkang kula kayuh niki. Berarti orang lain mengenal beliau. Iya. Tapi beliau itu sebetulnya ya laissez faire aja. Iya. Ya begitu pribadi kita sebetulnya banyak mungkin kita tahu saudara-saudara Esa Panti di masyarakat itu, tapi orangnya ya seperti itu, enggak wah atribut sok gini-gini enggak. Enggak kita lepaskan semua itu. Jadi itu, tapi juru kecernya Mbak tetap Pak Adi Subrata dan Pak Karyadi. Pak Sumarto itu hanya mengaktifkan lagi supaya kendel berani lagi latihan, mensupport supaya berani mengadakannya lagi ya, itu Pak Sumarto. Seperti itu. Monggo. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan makam. Apakah ada makam saudara SH yang lain di tempat pemakaman ini, Bapak? Kalau boleh tahu. Ya, jajab ya. Jadi ada makam beliau yang kita kenal, mungkin nanti video disut ya, itu yang sebelah jenengan ini. Lah ini adalah makam Bapak Apu Suryawinata, karena beliau orang Sunda, ya. Beliau itu orang Banten, ya. Cucunya Sultan Safiuddin dari Kesultanan Banten, orang yang sangat luar biasa. Ini orang kedua di Esa setelah King Abe Srodiwiryo, tidak ada nama lain. Beliau domisili di Surabaya dan beliau merupakan angkatan kecer pertamanya King Abe Srodiwiryo. Hanya 8 orang. Oh, 8 orang. Ya, 8 orang. Tapi ya dua kita itu sekali kecer 2 ya, enggak umbiuan enggak boleh ya. Itu beliau yang termasuk yang pertama ya. Itu pertama angkatan itu ya Pak Noto itu adiknya yang Suro, atas Gunari itu, dan Pak yang Suryapo yang baru mencoba itu orangnya tidak percaya karena beliau memang jawara bener dari sana, mencoba yang sampai berkali-kali yang akhirnya kalah, tunduk, sudah masuk masih mencoba lagi, tidak percaya karena yang nanti saya jelaskan di Panti ringkih orangnya, bukan gede dhuwur kayak Mas Ferry, bukan.
kecil gitu orangnya, jadi kecil. Kalau sama Mas Ferry menang nggak ada orang anu no. Loh lawannya segini mau menang dari mana? Itu ya wajar. Yang besar menang sama yang kecil wajar. Tapi Eza kecil itu tidak kurang bahan, tidak kurang akal. Besar juga tidak lebih. Ora turah. Itu orang Eza. Jadi kuncinya bukan besar dan kecil. Ya, yang suruh kecil ringkih bisa mengalahkan yang apuk itu selang tinggi besar. Ya, bahasanya tuh selang itu sport, bukan kurang. Kalau Mas Ferry ini kurang kurang spek. Jadi orangnya tinggi kayak Belanda. Tidak ada apa-apanya sama yang. Ya, saya kira itu. Baik, beberapa waktu belakangan ini saya sempat mendengar tentang penutupan makam Eyang Suro. Kalau boleh dijelaskan Bapak, apa yang membuat Panti Setia Hati memutuskan untuk melakukan penutupan makam ini? Ya, sebetulnya kata-katanya agak dihaluskan, diberikan ya. Penutupan, maksudnya bukan kok penutupan ya. Jadi begini, bahwa makam ini kan kita diamanai bahwa makam ini harus dijaga dan dirawat. Jadi tidak boleh makam ini rusak. Ya, tidak boleh makam ini jadi salah arti. Nah, kan begitu ya. Jangan kasihan. Beliau itu sudah memperjuangkan adanya istilah Eza tapi difitnah sana sini. Kan kasihan. Ya, cerita atau sesuatu yang baik tapi kalau bohong itu kan tidak boleh. Tidak boleh, menyakitkan nggak apa-apa tapi jujur. Nah, jadi tidak boleh kalau yang diceritakan yang aneh-aneh, tidak sesuai. Kemudian di dalamnya itu dipakai kegiatan. Yang pertama, itu dulu pernah ya ada orang stres. Orang stres masuk merusak makam pada waktu buka itu. Sampai sepedanya oleh warga dibawa ke panti. Nah, ternyata putranya seorang tentara, ini memang dia sakit jiwa Mbak, jadi itu satu. Nah, ini kita jadi tersimak. Oh, ternyata kalau yang masuk itu orang tidak benar, merusak. Kita juga yang tanggung jawab. Kenyataan warga sini dibawa juga ke panti karena tahu yang itu ya yang punya panti. Yang kedua, kan nggak benar Mbak kalau misalnya makam dipakai pencak silat misalnya. Sudah bukan rahasia umum, penjen klik, tahu-tahu di sini. Sebenarnya kita itu bebas, yang itu miliknya seluruh masyarakat. Nah, tapi kalau terus dipakai di makam, tahu-tahu seolah-olah kita aja tidak berani kok. Dia malah ada seseorang yang berani di situ, walah sudah bukaan gerakannya bukan gerakan Eza, ya kan repot tuh kita itu. Boleh pakai nama-nama itu ya yang tanggung jawab, tapi jangan pamer-pamer, tidak sama kenyataannya ngaku-ngaku dari yang suruh itu yang bagaimana. Silakan kalau ngaku ada yang sama. Banyak anggota kita dari mana kenyataan katanya sama, suruh tidak bisa kok. Boleh dipraktekkan. Jadi itu bukan kita ngomong, kenyataan nggak sama, ngomong sama itu kalau sama ya saya lihat aja, ayo terus gerak sama sudah pelatih-pelatih yang senior. Oh nggak sama-sama sekali malahan gitu loh. Nah, dikatakan sama ya itu. Ini kemudian yang berikutnya yang ketiga ya disalahgunakan itu, yang ketiga itu tetap kita pada amanah. Bahwasanya saya mengatakan tidak ditutup supaya tidak liar. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini, harus ada izin. Boleh kok, ada kok contohnya dari mana kemarin tuh ya, dari saat itu Nas Muda tahun berapa itu membawa surat resmi ya kita bukakan kok. Berarti harus dibuka izin untuk umum ya Bapak ya? Jadi kalau instansi Mbak atau perguruan silakan bawa surat. Tertulis, dicap mana organisasinya, dari mana aja boleh, tidak harus dari Eza-Ezaan, tidak boleh dari Pemkot, boleh dari krunya Pak Andri, boleh, silakan bawa surat resmi, kok pas sedak bagus anak buahnya terus sulung-sulung ya oleh, ya ada aturan harus pakai surat, serahkan kemudian kepada ada yang ngurus yaitu Pak Muharto Badan Pertimbangan ya rumahnya di sebelah rel itu, sebelah baratnya rel, boleh. Dan yang penting itu sebetulnya kalau kan tidak perlu masuk Mbak. Berdoa dari luar itu kan dekat sekali jaraknya. Boleh berdoa di luar gitu supaya tidak merusak. Tapi apabila tamu-tamu penting dan pengen sekali ya monggo silahkan ya. Kalau nanti jumlahnya berapa sudah ada aturannya lah. Sana ya izin, tanda tangani ya silahkan. Saya kira itu, jadi tidak kok ditutup, memang digembok supaya merawat seperti tadi, supaya tidak disalahgunakan ya. Waduh pakai aneh-aneh gitu Mbak, sampai pinggir-pinggir itu yang kita belum bisa benahi itu banyak rusak, dinci, dicolot. Itu tadinya itu kita coba ya lesisber ini, terus pembangunan itu kan berlangsung terus. Begitu kita senior-senior yang dari luar daerah, dari banyak kar habis gitu, lainnya langsung kecolotan gitu.
apa kan ya nggak boleh. Ngomong aja boleh, kenapa harus begitu? Nggak usah malu-malu. Ke panti itu nggak usah malu-malu, datang aja Pak. Begini boleh. Nah, kalau izin nggak mau, tapi terus colotan kan ya nggak bener kan gitu itu. Nggak Jadi usah. dibuka untuk umum, tapi harus seizin peraturan. terlebih dahulu. Nggih, Baik. udah paham ya. Jadi itu jangan salah ini ya. Siap. Tuh, nggih. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Nggih, Mbak Dan Woro. setelah ini kita akan Nggih. ke dalam. Ya. Sobat Jawara, demikian informasi dan penjelasan dari Bapak Basuki Wismowiono tentang makam Eyang Suro di tempat pemakaman umum Kelurahan Winongo ini. Tetap bersama Warta Jawara yang setelah ini akan melanjutkan berziarah ke makam Eyang Suro dan beberapa makam saudara SH yang lain yang ada di tempat ini. Monggo Bapak. Nggih, monggo. Masih dulu. Sobat Jawara, demikian ziarah kami di makam Eyang Suro Diwiryo. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.